Halo, ada apa ya, Dev? Din, bisa nggak ngeluangin waktu buat aku? Penting banget nih. Boleh, Dev. Emang mau ketemu di mana? Langsung di Sherlock saja ya. Oke deh, nanti aku share ya tempatnya. Ada apa, Dev? Kok kayaknya ada sesuatu yang penting banget? Tahu nggak ada berita yang lagi viral loh tentang pengusaha yang sudah menipu investor-investor kecil. Dev, sudah jangan mulai. Kamu emangnya nggak tahu kalau penyebaran berita hoax itu sekarang ada undang-undangnya. Loh Ais, ini tuh berita nyata, kamu belum lihat ya di internet. Owner bisnis ditangkap polisi setelah dilaporkan 6 investor. Nah, bayangkan gimana kalau investor itu keluarga kita. Sudah, Dev, jangan diteruskan pembahasannya. Kita kan nggak tahu kebenaran dari berita yang tersebar itu bagaimana. Nah, teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh Ais tadi. Bahwa sesuatu yang diberitakan itu kita harus mencari sumber faktanya. Kalau apa yang kita baca atau yang kita dengar itu salah, itu sama saja kita menyebarkan hoax dan itu melanggar Undang-Undang IT atau ITE. Yang berikut adalah rincian ITE yang bisa kami sebutkan. Kamu kenapa, Din? Enggak apa-apa, Is. Soalnya kamu nggak seperti biasanya. Ya Din, tumben kamu gak kayak biasanya. Kamu ada masalah ya? Kalau ada, ceritain sama kita. Kita kan sudah berteman lama. Enggak, saya nggak punya masalah apa-apa. Mungkin cuma kurang tidur saja. Ayolah, Din, cerita sama kita. Kamu ada apa yang dirasakan? Bagaimana ya untuk menceritakannya? Akhir-akhir ini saya tuh mudah capek. Terus sulit untuk tidur. Pikiran kacau. Semuanya berantakan. Saya juga bingung apa yang terjadi dalam diri saya. Bagaimana, Din? Apa aku kenalkan saja ke psikolog yang aku kenal? Apa, Ais? Psikolog? Kamu pikir aku sakit jiwa? Nggak gitu, Din. Karena psikolog itu bukan hanya menangani orang yang sakit jiwa saja. Barangkali kamu bisa menemukan solusi ketika konsultasi dengan psikolog. Kalau gitu, kalau kamu capek, kamu banyak pikiran, gimana kalau kita healing aja? Gimana? Kalau aku sih terserah ya. Boleh, Ais. Nanti coba kasih itu ya, nomor psikolognya biar saya hubungi sendiri. Ya. Ini sudah aku kirim ya nomornya. Iya, Ais. Loh, ini namanya itu memang Dokter Arif. Ya. Kalau menurut teman kamu itu bagaimana? Ya, kalau menurut teman aku yang pernah konsultasi ke psikolog itu sih enak ketika cerita-cerita sama psikolognya. Dan kamu nggak perlu takut juga menyampaikan masalah yang kamu alami. Baik, Ais. Coba ya saya hubungi dulu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa benar ini Pak Arif dari psikolog Mutiara Bunda? Iya, benar. Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya itu butuh bimbingan kayak konseling gitu. Saya ada masalah, tapi sulit untuk diceritakan. Oke, kalau gitu kita besok bisa janjian jam 9 pagi, bisa? Oh iya, bisa di mana ya Pak? Ya, tetap di klinik saya, yaitu Mutiara Bunda. Oh iya, siap Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Silakan masuk, Mbak. Nah, si klien ini sudah datang, tetapi Dokter Arif sebagai psikolog diam tidak menepati janjinya. Dia telah membuat jadwal dengan si klien ini pukul 9 pagi.
Nyatanya, sampai jam 1 siang beliau tak kunjung datang. Otomatis dia sudah melanggar dong kode etik yang ada di psikologi. Ada 2 yang dilanggar. Yang pertama yaitu pasal nomor 4 tentang pelanggaran ringan, dan yang kedua pasal 13 tentang melanggar profesionalitas. Kenapa sekali ya? Sama sekali, Pak. Saya nunggu dari tadi, dari jam 9. Sekarang sudah jam berapa? Maaf ya, tapi saya ada meeting. Oh, gitu ya. Baik Mbak Dina, sebelum kita memulai konseling ini, sebaiknya Mbak Dina membaca SOP yang harus kita jalani selama konseling nanti. Dok, saya mau tanya, apakah prinsip kerahasiaan saya itu terjamin, terjaga di sini, Dok? Tentu, soalnya itu sebagian dari kode etik psikologi. Baik. Terus ini saya amalkan SOP-nya. Silakan Anda tanda tangan di situ kalau memang Bu Dina setuju dengan SOP yang sudah tertera di situ. Baik. Oke, setelah itu Anda Bu Dina menandatangani berkas SOP ini, mungkin saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Dina. Untuk pertama, ada masalah apa Bu Dina datang ke sini? Sebenarnya masalah itu apa ya? Saya sendiri juga bingung apa yang terjadi dalam diri saya. Kenapa bisa bingung? Saya ada masalah di perusahaan saya, dan itu, mohon maaf, saya harus cerita ini apa gimana ya, Dok? Baik. Terus bagaimana perasaan Bu Dina setelah cerita tadi tentang masalah yang Bu Dina hadapi saat ini? Saya lega, Dok. Hanya saja saya malu. Kenapa saya kok bisa berbuat sekonyol itu? Saya mungkin terlalu egois karena saya lebih memikirkan ego saya sendiri. Saya tidak memikirkan investor-investor kecil yang sudah bekerja sama dengan perusahaan saya. Mungkin sampai di sini konseling kita untuk hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk agenda berikutnya ya, untuk Bu Dina. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas waktunya untuk konseling hari ini. Iya, sama-sama. Tapi usahakan ya, Dok, privasi kerahasiaan saya terjaga. Saya tidak mau loh, Dok, rahasia ini bocor dan saya dipenjara. Karena saya sudah bayar dokter. Baik, terima kasih. Akankah Dr. Arif mempertahankan privasi si klien atau lebih memilih melakukan hal yang lain? Bu, Ya? ini ada yang ingin saya diskusikan tentang klien saya tadi siang. Memang ada apa dengan klien Bapak hari ini? Gini Bu ya, klien saya ini kerja di perusahaan dan terlibat kasus pencucian uang. Setelah itu? Di lain sisi sebagai psikolog kita kan harus menjaga kerahasiaan ya. Iya, betul sekali. Terus bagaimana ya solusinya buat saya untuk klien ini? Kalau gitu kan Pak ya, nanti kan kembali lagi kepada Bapak, kebijakannya seperti apa. Bapak sendiri sudah paham bahwasanya kebijakan itu sudah ada di kode etik sendiri, mana yang bertentangan dengan hukum dan mana yang tidak. Nah itu nanti kembali lagi sama Bapak bagaimana enaknya, coba. Oh begitu ya Bu Laila. Tanpa disangka,
Dr. Arif bersama Dr. Laila lebih memilih melaporkan si klien ke kejaksaan atas dugaan pencucian uang. Apa yang dilakukan oleh Dr. Arif merupakan kesalahan yang besar. Berikut adalah pasal-pasal yang dilanggar.